Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyanto Ibrahim, mahasiswa di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi Magister Ilmu Administrasi Publik. Pada video kali ini saya ingin memberikan jawaban terkait soal UAS pada mata kuliah Analisis Kebijakan Publik dan dengan dosen pengajar yaitu Bapak Zuhri Abdul Salam. Pertama, dari soal yang diberikan, saya mengambil kebijakan vaksinasi yang diputuskan oleh pemerintah untuk saya analisis. Memang secara teknisnya bahwa vaksin itu merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun manusia itu sendiri. Terkait vaksinasi coronavirus, pemerintah Republik Indonesia itu mengeluarkan kebijakan di mana setiap warga negara itu wajib untuk melakukan vaksinasi. Namun dengan catatan-catatan tertentu. Ada barometer yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui tenaga ahli kesehatan atau dokter, bahwa tidak semua orang itu bisa melakukan vaksin karena ada kriteria-kriteria tertentu yang menggugurkan beberapa orang untuk tidak melakukan vaksinasi, dan itu berhubungan dengan kesehatan dari orang-orang tersebut. Setelah vaksinasi tahap pertama dilakukan, maka kriteria yang dijadikan sebagai pedoman vaksinasi oleh pemerintah itu lama-kelamaan mulai tidak digunakan lagi, mulai disepelekan, sehingga pada tahapan kedua vaksinasi itu banyak masyarakat yang mengalami kelumpuhan, hingga banyak masyarakat juga yang meninggal akibat vaksinasi. Karena kenapa? Karena ada memang masyarakat yang secara kriterianya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan vaksin, tetapi karena proses pengecekan kesehatannya hanya berupa interview, tidak melakukan screening lebih dalam, maka hasilnya masyarakat sendiri yang mengalami kelumpuhan hingga meninggal dunia. Dan pada kasus seperti ini tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab, padahal jelas bahwa kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah dan dilaksanakan juga oleh pemerintah melalui pihak-pihak tertentu, yaitu tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Maka untuk itu, dalam hal kebijakan vaksinasi, itu pemerintah tidak bisa menjadikan vaksin atau orang yang telah melakukan vaksin itu bisa mendapatkan pelayanan dalam pemerintahan, sedangkan orang yang tidak melakukan vaksin itu tidak akan mendapatkan pelayanan. Karena rumor ini sempat beredar di masyarakat seluruh Indonesia bahwa orang yang tidak dapat menunjukkan kartu vaksin pada saat pelayanan yang tadi instansi pemerintah bahkan swasta itu tidak akan mendapatkan pelayanan. Orang mau pergi ke luar daerah melalui jalur udara maupun jalur laut, jika tidak mampu menunjukkan kartu vaksin, itu tidak dapat berangkat atau tidak dapat melakukan perjalanan. Sedangkan sudah jelas bahwa hingga saat ini vaksin telah 2 hingga 3 kali dilakukan, tetapi virus masih tetap beredar di kalangan masyarakat. Dan sangat disayangkan juga dari kebijakan-kebijakan ini kurangnya controlling dari pemerintah itu sendiri. Karena kenapa? Di tingkat desa banyak masyarakat bahkan yang sudah dalam usia tua atau dalam usia lanjut, itu masyarakat tanpa memikirkan akibat dari atau efek dari vaksin ini, mereka memberanikan diri untuk datang melakukan vaksinasi dengan alasan bahwa mereka dapatkan ancaman ketika tidak melakukan vaksin, maka BLT atau mereka akan putus dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh
pemerintah desa kepada mereka. Sehingga tidak banyak orang tua yang sudah lanjut usia, itu banyak yang meninggal, banyak yang lumpuh akibat kegiatan-kegiatan vaksinasi. Jadi sekali lagi di sini saya hanya ingin menegaskan bahwa vaksin itu harus dilakukan secara terukur dan dengan disiplin dalam melakukan berupa screening terhadap orang-orang yang akan divaksin, tidak hanya berupa interview terkait kriteria-kriteria saja, tetapi melakukan pemeriksaan lebih dalam. Dan dalam hal vaksinasi ini harus ada pihak yang bertanggung jawab terkait ketika ada permasalahan-permasalahan terhadap masyarakat yang setelah divaksin justru malah mengalami kelumpuhan dan bahkan meninggal dunia. Karena hingga saat ini banyak masyarakat yang meninggal, pihak keluarga menuntut dan tidak ada yang mau bertanggung jawab terkait hal ini. Dan aktor yang menurut saya yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi ini ialah pemerintah, kemudian dinas-dinas terkait, itu ada dinas kesehatan, kemudian ada Kementerian Kesehatan. Jadi mohon kiranya dalam hal vaksinasi itu harus lebih beradab lagi, lebih benar-benar menjalankan prosedur yang telah dibuat pada sebelumnya, tanpa mengabaikan hal-hal yang sepele yang mungkin menurut kita itu sepele, tetapi menurut orang lain itu mampu mengganggu, bahkan keselamatan jiwanya pun terancam, seperti itu. Kemudian saya ingin memberikan atau memaparkan, menguraikan terkait topik materi diskusi saya pada bulan-bulan sebelumnya, ialah terkait kebijakan publik dan good governance. Memang kebijakan publik ini merupakan bentuk putusan-putusan pemerintah terkait hal-hal publik untuk menyelesaikan permasalahan, mengurangi dan mencegah permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Jadi kebijakan publik ini adalah putusan pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Jadi balik lagi ke yang tadi, jadi tujuan adanya sebuah kebijakan tidak lain untuk menyejahterakan rakyat atau memberikan rasa aman kepada masyarakat secara keseluruhan. Kemudian menyangkut good governance. Good governance adalah pemerintahan yang baik. Dalam hal ini terdapat beberapa ciri pemerintahan yang baik, yaitu pertama, adanya partisipasi masyarakat. Jadi pemerintahan yang baik adalah di mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan negara dan lain sebagainya. Kemudian ada transparansi, pemerintahan yang transparansi, kemudian efektif dan efisien. Kemudian ada pemerintahan yang akuntabilitas, memiliki pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah terkait pentingnya diagnosis dalam melakukan analisis kebijakan publik seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fadila Putra. Memang diagnosis ini yang dijelaskan oleh Bapak Fadila Putra, dia merupakan semacam teknik atau suatu alat, suatu tahap untuk melakukan suatu analisis terhadap kebijakan. Jadi diagnosis ini sangat penting karena kenapa? Karena diagnosis ini, pada tahapan diagnosis ini di mana kebijakan itu akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui di mana letak-letak permasalahan
letak-letak atau titik-titik permasalahan dalam sebuah kebijakan. Jadi tahap awal dalam melakukan analisis kebijakan adalah mengetahui terlebih dahulu di mana titik-titik permasalahan, di mana letak-letak permasalahan dari sebuah kebijakan. Dan dalam tahapan itu, itulah yang disebut dengan diagnosis. Dalam melakukan diagnosis, itu ada beberapa instrumen yang dapat digunakan. Pertama ada instrumen namanya policy capacity, kemudian ada instrumen new institusional, dan instrumen forecasting. Dalam instrumen ini memang ada berbagai macam metode dalam hal mengetahui atau mencari titik-titik dari permasalahan yang ada, tetapi diagnosis ini merupakan suatu tahapan penting dalam melakukan analisis kebijakan publik. Mungkin sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.